Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang seiman, semoga hari ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas tentang sumber hukum Islam dan pembagian hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat qiyas. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Jazirah ayat 20 yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Dan pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 37 yang artinya, dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Akan ada pembahasan nanti mengenai Al-Quran dan isi-isinya pada kesempatan yang lain. Baik, untuk yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala tutur kata, perbuatan dan takrir. Takrir adalah diam tanda setuju atau boleh atas tindakan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 132 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad agar kamu diberikan rahmat. Tentang hadis ini akan ada pembahasan yang lainnya pada kesempatan berikutnya. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' atau kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama dalam beristihad atas suatu hukum Islam yang belum jelas dalam Al-Quran dan juga tidak didapati dalam hadis. Ulama yang beristihad tersebut disebut dengan mujtahid. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad serta ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Ulil amri yang dimaksud dengan dalam ayat tersebut di atas mencakup dua pengertian. Yang pertama, ulil amri urusan duniawi adalah pemerintah, dan yang kedua, ulil amri dalam urusan agama ialah para ulama. Ulama usul fikih menyatakan bahwa ijma' dipandang sebagai salah satu dari sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis jika memenuhi 4 unsur berikut. Yang pertama adalah adanya sejumlah mustahid ketika ditetapkan hukum atas suatu kejadian. Yang kedua, kesepakatan mustahid terhadap syarak mengenai suatu masalah atau kejadian itu lahir tanpa memandang perbedaan kebangsaan ataupun kelompok. Yang ketiga, kesepakatan para mujtahid itu disertai dengan pendapat mereka masing-masing secara jelas tentang suatu kejadian, baik secara ucapan atau qauli. Misalnya fatwa tentang suatu kejadian maupun dalam bentuk fi'il atau perbuatan. Misalnya menjatuhkan keputusan tentang hukum suatu kejadian. Setelah masing-masing mengemukakan pendapatnya, haruslah diambil kesepakatan secara berkelompok. Yang keempat, kesepakatan semua mujtahid itu dapat diwujudkan dalam suatu hukum apabila hanya sebagian besar di antara mereka yang bersepakat. Maka ijma' itu tidak bisa diatasnamakan kesepakatan jumlah mayoritas. Dan yang keempat adalah qiyas. Menurut bahasa, qiyas adalah mengukur suatu atas lainnya dan mempersamakannya. Sedangkan definisi qiyas menurut usul fikih adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada ketetapan hukum dalam Al-Quran dengan kasus lain yang ada hukumnya, karena terdapat persamaan dalam alasannya. Contohnya, mempersamakan hukum minuman keras yang tidak dapat di dalam Al-Quran atau hadis, seperti bir bintang, brandy atau whisky dengan khamr, sebab semua itu berakibat sama, yaitu memabukkan. Yang kedua, mempersamakan padi dengan gandum karena sama-sama makanan pokok.
Dan yang ketiga, mempersamakan kerbau dengan sapi, sebab di Arab tidak ada kerbau, dan yang lain sebagainya. Qiyas dapat dijadikan dalam hukum di sebuah bidang, kecuali bidang ibadah dan akidah. Dan ibadah yang didasarkan pada qiyas adalah bid'ah. Rukun qiyas ada 3, yaitu yang pertama aslun, yaitu dasar yang menjadi ukuran persamaan menyerupakan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua fir'un, yakni perkara yang diserupakan atau dipersamakan. Yang ketiga ilat, yakni sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum pokok Quran dan hadis dengan hukum cabang, hukum sebagai hasil dari qiyas. Maksudnya adalah hukum yang ditetapkan sebagai hukum cabang sesudah tetap hukumnya dari hukum pokok Quran dan hadis. Baik, kita beralih pada bab pembagian hukum Islam. Hukum Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Wajib atau fardu adalah suatu keharusan, yakni segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita kerjakan. Dan wajib ini sendiri ada beberapa golongan. Yang pertama adalah wajib syar'i, adalah suatu ketentuan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan sebaliknya jika ditinggalkan terhitung dosa. Dan yang kedua adalah wajib ahli, adalah suatu ketetapan hukum yang harus diyakini kebenarannya karena masuk akal atau rasional. Yang ketiga adalah wajib aini, adalah suatu ketetapan yang harus dikerjakan oleh setiap muslim, antara lain sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa wajib bulan Ramadan, dan yang lain sebagainya. Dan yang keempat, wajib kifayah, adalah suatu ketetapan yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang muslim, maka orang muslim lainnya terlepas dari kewajiban itu. Akan tetapi jika tidak ada yang mengerjakan, maka berdosalah semuanya. Contohnya adalah pengurusan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkannya. Dan yang kelima, wajib muayyan, adalah suatu keharusan yang ditetapkan macam-macam tindakannya. Contohnya berdiri bagi yang mampu sewaktu sholat. Yang keenam, wajib mukhayyar, adalah suatu kewajiban yang boleh dipilih salah satu dari bermacam-macam pilihan yang telah ditetapkan untuk dikerjakan. Contohnya tebusan apabila kita berhubungan suami istri pada siang bulan Ramadan. Boleh memilih antara berpuasa atau memberikan makan orang miskin. Dan yang ketujuh, wajib mutlak, adalah suatu kewajiban yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya, seperti membayar denda sumpah. Dan yang kedelapan, wajib akli nazari, adalah kewajiban mempercayai suatu kebenaran dengan memahami dalil-dalil atau penelitian yang mendalam, seperti mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kesembilan, wajib akli dorari, adalah kewajiban mempercayai kebenaran dengan sendirinya tanpa dibutuhkan dalil-dalil tertentu, seperti orang makan menjadi kenyang. Dalam pembagian hukum Islam, yang kedua adalah sunnah. Sunnah adalah perkara yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah pun dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sunnah muakkad, adalah sunnah yang sangat dianjurkan, misalkan sholat tarawih dan sholat idul fitri. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, adalah sunnah biasa, misalnya memberi salam kepada orang lain dan berpuasa pada hari Senin dan Kamis, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga adalah sunnah hayah, adalah perkara-perkara dalam sholat yang sebaiknya dikerjakan, seperti mengangkat kedua tangan, kedua takbir, mengucapkan Allahu Akbar ketika akan ruku, sujud, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah haram,
Haram adalah suatu perkara yang dilarang mengerjakannya, seperti minuman keras, mencuri, berjudi, dan yang lain sebagainya. Apabila dikerjakan terhitung dosa, dan sebaliknya jika ditinggalkan kita memperoleh pahala. Dan yang keempat adalah makruh. Makruh adalah suatu hal yang tidak disukai atau diinginkan, akan tetapi apabila kita tidak mengerjakannya, kita tidak berdosa, dan jika kita meninggalkannya, maka akan mendapatkan pahala, seperti merokok, makan bawang merah, dan yang lain sebagainya. Dan yang kelima adalah mubah. Mubah adalah suatu perkara yang apabila dikerjakan atau ditinggalkan tidak berpahala dan juga tidak berdosa. Baik, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga hari ini kita dapat mengambil pelajaran. Semoga Allah merahmati hidup kita. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.